Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribunnews bersama saya Firda Ananda. Tribuners, Irma Apriani merupakan satu-satunya atlet gulat dari Provinsi Bangka Belitung yang akan bertanding di Pekan Olahraga Nasional PON ke-20 Papua pada Oktober mendatang. Ibu rumah tangga berusia 28 tahun tersebut sekarang saat ini sudah melakukan berbagai persiapan menjelang keberangkatan pada tanggal 4 Oktober nanti. Untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Pos Belitung. Ada Disa Ariandi yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Disa. Halo Firda. Ya, Disa, bisa Anda jelaskan ada berapa orang atlet gulat yang dipersiapkan oleh pihak di sana untuk berlaga di PON Papua? Baik, bisa saya sampaikan Firda bahwa untuk atlet gulat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang lolos ke Jurnas Prapon 2019 lalu hanya satu orang, yaitu atas nama Irma Apriani yang merupakan warga Belitung. Dia mewakili Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada pelaksanaan ataupun pertandingan di Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Papua nanti. Begitu Firda. Disa, lantas bisa mungkin Anda jelaskan sedikit mengenai persiapan yang dilakukan oleh Irma ini seperti apa saat ini? Sejauh ini dari segi teknik dan fisik Irma Apriani sudah 90%. Menjelang keberangkatan pada tanggal 4 Oktober 2021 nanti, atlet gulat ini sedang mempersiapkan mental secara matang. Kemudian juga dari segi persiapan lainnya itu mempersiapkan kesehatan karena menghindari terpaparnya COVID-19 pada saat melakukan penerbangan. Apabila nanti positif COVID, maka atlet tersebut bisa didiskualifikasi. Maka sehingga harus dihindari dari segi kesehatannya. Begitu. Bisa lantas, bagaimana untuk peluang medali dari Irma sendiri di laga PON ke-20 Papua nanti? Peluang medali Firda untuk Irma Apriani memang dari analisa Kejurnas Prapon, rata-rata Irma Apriani sudah mengenal atlet-atlet yang menjadi lawannya karena satu angkatan. Karena memang Irma Apriani ini maksud saya sudah bergelut di dunia gulat sejak umur 15 tahun, sehingga berbagai teknik dan persiapan lainnya sudah mumpuni untuk Irma. Lantas bagaimana untuk target dari Irma sendiri saat berlaga di PON ke-20 Papua nanti, Bisa? Baik Firda, untuk target tentunya Irma Apriani mempersiapkan diri agar mendapat medali emas ya. Karena memang peluangnya dari segi teknik dan fisik rata-rata untuk atlet gulat di Indonesia ini sama, hanya mental yang menjadi nomor satu dalam pertandingan nanti, begitu Firda. Oke, baik. Terima kasih rekan wartawan dari Pos Belitung Disa atas informasinya. Tadi Disa juga sudah melakukan wawancara Tribuners dengan pelatih gulat Bangka Belitung bernama Fahrul dan juga atlet gulat dari Babel Irma Apriani. Berikut liputannya untuk Anda. Gimana Bang persiapan kita untuk persiapan PON di Papua nanti? Kalau untuk persiapan sekarang udah maksimal ya semuanya, dari mulai segi bantuan, baik dari Pemprov segala macam semuanya, baik support dari orang kabupaten sini pun, dari KONI sini pun ya, dengan adanya matra seperti ini mereka juga mensupport kami kan. Oke. Karena mungkin di Babel ini matras ini cuma ada di Belitung yang full setnya. Jadi KONI Belitung ya kami berterima kasih lah. Dan TC-nya bisa di sini. Oke, berarti nggak jauh harus terbang ke Pangkal Pinang ya Bang? Nah terus ya waktu Prapon itu Kejurnas Prapon itu TC terpusatnya di sini juga. Di sini juga Bang. Jadi ada 2 atlet yang dari Bangka Selatan, Pangkal Pinang, 3-nya dari Belitung. 4 tambah pasukan baru. Oke. Sejauh ini nih Bang, apa saja yang dipersiapkan untuk
Karena ini kan sebentar lagi, sekitar 2 minggu lagi ya Bang? 2 minggu lagi. 2 minggu lagi akan berangkat ke Papua nanti Bang? Ya. Nah, itu persiapan tekniknya gimana nih Bang kira-kira? Mungkin kalau sekarang kita banyak non teknisnya. Non teknis ya Bang? Karena di sisi lain, di saat kita keberangkatan itu seandainya kita reaktif atau positif di saat di PCR itu mungkin kita didiskualifikasi. Oke. Terus pas hari penimbangan atau cek kesehatan kalau kita positif kita didis juga langsung. Jadi tidak bisa dipertandingkan. Jadi banyak hal yang harus dipersiapkan dari segi kesehatan lah yang utamanya. Kalau dari segi teknik, fisik itu ya sama semuanya lah. Tidak ada yang berbeda. Teknik, bantingan orang Jabar, orang Jawa Timur, semuanya bantingan sama. Sama. Tidak ada yang berbeda. Cuman banyak kalau misalkan untuk seluruh Indonesia. Cuman kalau misalkan di Bangka bubble itu masih langka. Masih langka. Mungkin perempuan-perempuan mikirnya kalau perempuan itu serem gitu ya, nggak feminim. jadi nggak feminim gitu ya. Gitu. Udah takut duluan kalau perempuan. Jadi mungkin kalau misalnya di sini di Bangka Belitung masih langka lah mungkin. Nah, Mbak Irma ini kan pede nih dengan badan yang kekar, kalah badan saya. Apa nih yang membuat pede gitu? Rahasianya mungkin keberanian, yang penting mental aja sih sebenarnya yang harus dilatih juga ya, dalam artian bahwa perempuan itu ya harus kuat juga. Jadi harus bukan kuat. hanya laki-laki aja yang kuat gitu kan. Okay. Perempuan juga tetap harus kuat gitu. Bakat apa yang ada di dalam diri kita harus tunjukin, harus keluarin seperti itu. Nah, Mbak Irma kan nanti tanggal 4 Oktober ya akan berangkat ke Papua ya. Yeah. Kira-kira apa yang dipersiapkan secara pribadi maupun teknik-tekniknya gimana nih? Kalau teknik itu sebenarnya sama aja. Benar kata pelatih tadi, kalau teknik itu Pelatih apa suami ini? Suami sekalian pelatih. Oke. Profesional kalau di tempat latihan pelatih. Jadi kalau teknik sebenarnya sama aja. Gulungan, bantingan seperti itu udah semua umum sebenarnya. Cuman yang di sini kita siap-siapan mental aja. Kalau misalkan kita mental ingin juara, ya kita harus mentalnya dikuatin lagi. Gitu. Di saat kita lelah, gimana caranya kita bangkit lagi, itu seperti itu. Karena kalau misalnya khusus saya pribadi gitu ya, kalau misalkan dibandingin dari provinsi lain, mungkin kalau provinsi lain yang lolos untuk ke PON itu banyak partnernya. Jadi sedangkan Belitung kan hanya satu, sedangkan pergulat itu hanya butuh sparring partner. Di Bangka Belitung ya satu ya? Iya, di Bangka Belitung yang lolos. Iya. Yang lolos itu hanya saya, jadi butuh sparring partner sebenarnya. Kalau di luar kan sparring partnernya mereka banyak yang lolos gitu kan, jadi sparring partnernya banyak. Itu sebenarnya kendala untuk kami kemarin itu seperti itu sebenarnya. Tapi di saat seperti itu, gimana caranya kita harus ngebangkitin semangat. Kadang-kadang kalau misalkan kita rame latihan kan lebih semangat. Demikian Tribuners Live Update kali ini, nantikan informasi terbaru mengenai PON ke-20 Papua dan informasi lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Saya Firdana, wakil kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.